Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bagaimana kabar kalian semua? tentu saja. Apakah tetap sehat dan semangat? Alhamdulillah saya sehat. Semangat dong ya pasti. Pastinya dong. Terus bagaimana belajar di rumahnya? Apakah menyenangkan atau membosankan? Ya, seperti saya sangat Oh, gak usah dijawab. Saya sudah tahu jawaban kalian kok. Oke. Baik, kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar di seperti biasa lagi. Amin, amin. Oke, sebelum kita mulai, saya akan absen dulu. Wah, yang tidak hadir empat orang, pasti lagi halangan mungkin ya. Nah, selama pandemi ini kalian sudah mendengarkan musik apa saja? Atau di sini ada yang sudah bisa main musik? Nah, kalau udah bisa otomatis tahu dong apa itu musik, fungsi, manfaat, dan jenis-jenisnya. Musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk, dan struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Musik juga merupakan curahan kekuatan tenaga penggambaran yang berasal dari gerakan asa dalam suatu rentetan suara melodi yang berirama. Nah, jadi apa saja fungsinya? Nah, jadi sebagai bagian dari kesenian yang merupakan salah satu dari 7 unsur kebudayaan universal, musik memiliki fungsi sosial yang secara universal umumnya dapat ditemukan di setiap kebudayaan suku bangsa manapun di seluruh dunia. Nah, diantaranya adalah satu, sebagai ekspresi emosional. Nah, jadi pada berbagai kebudayaan, musik memiliki fungsi sebagai kendaraan dalam mengekspresikan ide-ide dan emosi. Nah, jadi yang kedua ada hiburan atau entertainment. Nah, jadi hiburan atau entertainment adalah suatu kegiatan yang menyenangkan hati bagi seseorang atau publik. Musik juga sebagai salah satu cabang seni juga. Jika para penikmat musik klasik sangat senang dengan kompleksitas bahwa musik dan orkestrasinya, maka pecinta musik pop lebih terhibur dengan teks syair, melodi yang menyentuh kalbu, atraksi panggung, atau bahkan hanya popularitas penyanyinya saja. Nah, yang ketiga ada komunikasi. Musik sudah sejak dahulu digunakan untuk alat komunikasi baik dalam keadaan damai maupun perang. Nah, komunikasi bunyi yang menggunakan sangkakala atau sejenis trompet. Trompet juga digunakan dalam suku-suku bangsa pesisir pantai, yaitu trompet Kang. Kentongan juga digunakan sebagai alat komunikasi keamanan di Jawa. Dan teriakan-teriakan pun dikenal dalam suku-suku asli yang hidup baik di pegunungan maupun di hutan-hutan. Yang keempat, representasi simbolik. Dalam berbagai budaya bangsa, suku-suku atau daerah-daerah yang masih mempertahankan tradisi nenek moyang mereka, musik digunakan sebagai sarana mewujudkan simbol-simbol dari nilai-nilai, tradisi, dan budaya setempat. Yang kelima, respon sosial. Para pencipta lagu nasional Indonesia sangat peka sekali terhadap adanya kondisi sosial, tingkat kesejahteraan rakyat, dan kegelisahan masyarakat. Jadi mereka menciptakan lagu-lagu populer yang menggunakan sayap-sayap menyentuh perhatian publik. Pada umumnya para pencipta lagu itu melakukan kritik sosial dan bahkan protes keras terutama ditujukan kepada pemerintah. Seperti misalkan contohnya Iwan Fals. Nah, yang keenam, pendidikan norma sosial. Musik banyak pula digunakan sebagai media untuk mengajarkan norma-norma, aturan-aturan yang sekalipun tidak tertulis namun berlaku di tengah masyarakat. Keindahan alam, kesejahteraan sosial, kenyamanan hidup, dan semua norma-norma kehidupan bermasyarakat telah mendapatkan perhatian yang sangat penting
dari para pencipta lagu tersebut. Oke, yang ketujuh ada sebagai pemersatu bangsa. Nah, setiap bangsa pasti memiliki lagu kebangsaan atau national anthem yang mewakili cita rasa estetik, semangat kebangsaan, dan watak dari budaya masing-masing. Lagu kebangsaan Indonesia Raya atau ciptaan dari W.R. Supratman adalah lagu atau musik yang diciptakan untuk mempersatukan bangsa Indonesia, bangsa kita. Yang ke-8, promosi iklan. Musik yang dikreasi untuk kepentingan promosi dagang kini banyak berkembang seiring dengan laju pertumbuhan iklan yang disiarkan melalui radio siaran atau bahkan di televisi atau bahkan di dunia digital. Terus apa saja manfaat musik? Apa saja manfaat musik? Ya, yang pertama adalah musik sebagai hiburan. Musik dapat mempengaruhi hidup seseorang hanya dengan musik. Suasana ruang batin seseorang dapat dipengaruhi, entah apakah itu suasana bahagia ataupun sedih, bergantung pada pendengar itu sendiri. Yang pasti, musik dapat memberikan semangat pada jiwa yang lelah, resah dan lesu atau letih mungkin. Apalagi bagi seseorang yang sedang jatuh cinta atau di ghosting mungkin. Nah, jadi musik seakan-akan dapat menjadi kekuatan untuk menyemangati perjalanan cinta seseorang atau hidup seseorang. Nah, yang kedua adalah musik dan terapi kesehatan. Nah, jadi ketika seseorang mendengarkan musik, gelombang listrik yang ada di otaknya dapat diperlambat atau dipercepat, dan pada saat yang sama kinerja sistem tubuh pun mengalami perubahan. Bahkan musik mampu mengatur hormon-hormon yang mempengaruhi stres seseorang, serta mampu meningkatkan daya ingat. Musik juga memiliki kekuatan mempengaruhi denyut jantung dan tekanan darah sesuai dengan frekuensi, tempo, dan volumenya. Pendengar pun terbawa dalam suasana santai. Nah, selanjutnya adalah musik dan kecerdasan. Musik memiliki pengaruh terhadap peningkatan kecerdasan manusia. Salah satu istilah untuk sebuah efek yang bisa dihasilkan sebuah musik yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan intelijensia seseorang, yaitu efek mendengarkan musik Mozart. Contoh, hal ini sudah terbukti karena ketika seorang ibu yang sedang hamil duduk tenang seakan terbuai alunan musik. Hal ini dimaksudkan agar kelak si bayi akan memiliki tingkat intelijensia yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang dibesarkan tanpa diperkenalkan pada musik. Yang keempat, manfaatnya adalah musik dan kepribadian. Bagi orang yang berolahraga, musik dapat meningkatkan motivasi untuk melakukan olahraga yang lebih baik. Pada saat berolahraga, musik membantu olahragawan untuk meningkatkan daya tahan, meningkatkan mood, dan mengalihkan olahragawan dari setiap pengalaman yang tidak nyaman selama olahraga. Nah, selanjutnya ada yang sudah tahu apa saja jenis-jenis musik? Jenis-jenis musik yaitu diantaranya adalah yang pertama pop. Nah, genre pop ini merupakan bentuk modern dari rock and roll, terbentuk tahun 50-an. Nah, jenis musik ini menjadi genre yang paling populer di zaman sekarang ini maupun di zaman klasik. Nah, yang kedua ada R&B, atau singkatan dari Rhythm and Blues. R&B ini adalah genre yang cukup populer yang berasal dari musik Amerika pada tahun 1940-an. R&B biasanya terdiri dari pianis satu atau dua gitaris atau vokalis atau bass, drum, and saxophone. Yang ketiga ada musik rock. Nah, musik rock ini merupakan musik populer yang berasal dari musik rock and roll di Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Musik ini mendapat pengaruh dari blues, jazz, klasik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada blues. Nah, genre blues ini berasal dari Afrika
dan Amerika dan muncul pada abad ke-19. Ciri musik blues ini ialah lirik awalnya yang terdiri dari satu baris yang diulang 4 kali. Nah, selanjutnya ada musik country. Jenis musik ini berasal dari Amerika Serikat di Atlanta dan Georgia tahun 1920. Nah, selanjutnya adalah elektronik. Nah, musik ini sepenuhnya menggunakan teknologi elektronik biasanya. Ya, namanya juga elektronik. Ya pasti elektronik lah. Nah, contoh alat musik ini adalah gitar listrik, tel harmonium, dan organ Hammond. Nah, selanjutnya adalah hip hop. Nah, hip hop ini merupakan jenis musik yang terdiri dari musik berirama dan bergaya yang biasanya nge-rap dan vokal ritmis. Selanjutnya ada jazz. Nah, aliran musik yang berasal dari Amerika ini di akhir abad ke-19, musik ini dikenal memiliki alunan yang merdu. Jazz mendapatkan pengaruh besar dari budaya Afrika Barat dan Eropa. Nah, yang selanjutnya adalah klasik. Nah, jenis musik yang berakar pada tradisi musik barat dan sudah ada sejak abad ke-11. Tokoh musik klasik seperti Beethoven dan Mozart itu adalah musisi klasik. Selanjutnya ada reggae. Nah, genre musik ini berasal dari Jamaika di akhir tahun 60-an. Reggae terpengaruh oleh jazz Amerika dan R&B. Nah, salah satu elemen yang paling mudah dikenali dari musik reggae ialah ritme of beat yang berasal dari gitar atau piano. Nah, selanjutnya ada dangdut. Nah, dangdut ini adalah budaya kita. Nah, merupakan genre musik andalan di tanah air kita. Nah, bentuk musik ini berpusat dari musik Melayu pada tahun 40-an. Penyanyi yang paling terkenal dengan ratusan lagunya yakni adalah Bang Haji Kaumayang. Segitu dulu untuk pertemuan hari ini. Untuk materi berikutnya kita nanti lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.